warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maisha Fadila dengan NIM 23016158. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang administrasi kurikulum dengan mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Hanif Al-Qadri, MPD. Jadi administrasi kurikulum adalah seluruh proses kegiatan yang direncanakan dan diusahakan secara sengaja dan bersungguh-sungguh serta pembinaan secara kontinu terhadap situasi belajar mengajar secara efektif dan efisien demi membantu tercapainya tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Dalam kaitan hal ini, pada tingkat sekolah apapun yang menjadi tugas utama kepala sekolah ialah menjamin adanya program pengajaran yang baik bagi peserta didik. Karena pada dasarnya pengelolaan dan manajemen pendidikan fokus terhadap segala usaha pada praktek belajar mengajar atau PBM. Proses administrasi kurikulum. Yang pertama ada perencanaan kurikulum. Perencanaan kurikulum adalah fase preeliminar yang mengembangkan kurikulum. Pada saat pekerja kurikulum buat keputusan dan beraksi untuk menetapkan rencana yang akan dilaksanakan oleh guru atau siswa. Jadi perencanaan ini merupakan fase berpikir atau fase desain. Perencanaan kurikulum sebagian besar dilaksanakan oleh Departemen Pendidikan Nasional di tingkat pusat. Ini tidak berarti bahwa di tingkat daerah dan sekolah tidak ada perencanaan kurikulum yang dilakukan oleh Departemen Pendidikan Nasional di tingkat pusat. Itu meliputi penyusunan program dan pengembangan kurikulum. Itu ada landasan program dan pengembangan kurikulum, ada garis besar program dan ada pedoman pelaksanaan kurikulum. Terus ada penyusunan program teknis pelaksanaan kurikulum seperti pedoman penyusunan kalender pendidikan, pembagian tugas guru, penyusunan jadwal pelajaran, penyusunan program pengajaran dan pedoman penyusunan persiapan satuan acara pengajaran. Yang kedua ada pelaksanaan kurikulum. Itu ada beberapa pelaksanaan di sini, yaitu pertama penyusunan program pengajaran semester. Tujuan penyusunan program pengajaran semester ini ada beberapa, yaitu pertama menjabarkan bahan pengajaran akan disajikan guru dalam proses belajar mengajar. Yang kedua ada mengarahkan tugas yang harus ditempuh guru agar pengajaran dapat dilakukan secara bertahap atau tepat. Ada fungsi pengajaran semesteran atau caturbulan, yaitu pertama ada pedoman bagi guru dalam penyelenggaraan pembelajaran selama 1 semester. Yang kedua itu ada bahan oleh kepala sekolah dan pengawas dalam melakukan pembinaan terhadap guru. Selanjutnya ada pengawasan kurikulum, yaitu dalam bahasa Inggrisnya itu controlling. Hal ini berarti bahwa pengawasan tidak hanya melihat sesuatu dengan seksama dan melaporkan hasil kegiatan mengawasi, tetapi juga mengandung arti memperbaiki dan meluruskan sehingga tercapainya tujuan yang sesuai dengan apa yang direncanakan. Mengawasi adalah proses dan dengan mana administrasi melihat apakah apa yang terjadi itu sesuai dengan apa yang seharusnya terjadi. Pengawasan ialah fungsi administrasi dalam setiap administrator memastikan bahwa apa yang dikerjakan sesuai dengan yang dikehendaki. Ini meliputi pemeriksaan apakah semua berjalan sesuai dengan rencana yang dibuat, instruksi-instruksi yang dikeluarkan atau prinsip-prinsip yang telah ditetapkan.
Selanjutnya itu ada dilihat dari segi administrasi, pengawasan terdiri dari 3 langkah universal. Yang pertama itu pembuatan atau pengukuran pembuatan. Yang kedua itu membandingkan pembuatan dengan standar yang telah ditetapkan. Yang ketiga itu memperbaiki penyimpangan atau penyimpangan atau kesalahan yang telah dilakukan atau dengan melakukan tindakan pembetulan. Terus pengawas ini menyarankan adanya tujuan dan rencana. Konsekuensinya ialah bahwa pengawasan perlu untuk menjamin para anggota bekerja karena tujuan organisasi. Alternatifnya yaitu untuk menghindari dan menetralisir kegiatan yang serempangan atau kegiatan yang tidak dikendali. Terus ada pengawasan perlu disebabkan adanya penundaan waktu antara saat tujuan dirumuskan dan tujuan yang telah dicapai. Maka selama jarak waktu ini yang tidak terduga tuh menyebabkan penyimpangan antara lain tuh sebenarnya dengan pembuatan yang dihendaki. Yang keempat ada evaluasi pelaksanaan kurikulum, yaitu proses yang berkelanjutan di mana data yang dikumpulkan serta dibuat pertimbang untuk tujuan memperbaiki sistem. Evaluasi ini yang sama adalah sangat esensial dalam pengembangan kurikulum. Evaluasi dirasakan sebagai suatu proses pembuatan keputusan, sedangkan riset itu sebagai proses pengumpulan data sebagai dasar pengambilan keputusan. Evaluator kurikulum diperkerjakan oleh sistem sekolah dapat berasal dari dalam maupun luar negeri. Banyak evaluasi kurikulum dibebankan kepada guru-guru di mana mereka bekerja. Dalam mengevaluasi harus memenuhi 4 standar. Evaluasi itu utility, feasibility, property, dan accuracy. Evaluasi kurikulum ini ialah titik kulminasi perbaikan serta pengembangan kurikulum. Evaluasi ditempatkan pada langkah terakhir. Evaluasi mengkonotasikan akhir suatu siklus dan awal dari siklus berikutnya. Selanjutnya ada materi peran guru dalam administrasi kurikulum. Pada pelaksanaan kurikulum, tugas guru yaitu mengkaji kurikulum tersebut melalui kegiatan perorangan atau kelompok. Dengan demikian, guru serta kepala sekolah memahami kurikulum tersebut sebelum dilaksanakan. Pada proses pengembangan kurikulum, peran guru lebih banyak di dalam tataran kelas. Ada beberapa peran guru di sini. Pertama itu implementer. Itu guru berperan sebagai mengaplikasikan kurikulum yang sudah ada. Dalam melaksanakan peran guru menerima kebijakan perumusan kurikulum. Guru tidak hanya memiliki ruang baik untuk menentukan isi kurikulum ataupun menentukan target kurikulum. Pada fase implementer kurikulum, pada peran guru dalam mengembangkan kurikulum sebatas hanya menjalankan kurikulum yang telah disusun. Selanjutnya ada adapter, yaitu guru sebagai pelaksana kurikulum, akan tetapi juga sebagai penyelaras kurikulum dengan karakteristik dan kebutuhan siswa atau kebutuhan daerah. Selanjutnya itu ada developer, itu guru memiliki wewenang dalam mendesain kurikulum. Guru bukan hanya saja menentukan tujuan dan isi pelajaran yang disampaikan, akan tetapi juga menentukan strategi apa yang harus dikembangkan. Terus yang terakhir ada researcher, yaitu peran guru sebagai melakukan penelitian kurikulum. Peran ini dilaksanakan sebagai bagian dalam tugas profesional guru yang memiliki tanggung jawab dalam meningkatkan kinerja sebagai guru.
Selanjutnya yaitu kepala sekolah untuk melaksanakan oleh guru-guru sehubungan dengan administrasi kurikulum ada beberapa, yaitu membuat perencanaan program tahunan, perencanaan program semester, perencanaan program modul, perencanaan program mingguan dan harian, perencanaan program pengayaan dan remedial, perencanaan program kegiatan program ekstrakurikuler, itu membuat perencanaan silabus, rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, terus yang terakhir perencanaan evaluasi hasil belajar. Hanya itu saja yang dapat materi saya sampaikan. Kalau ada salah saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.